Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih sama saya di kelasnya Miss Puput. Iya, kelasnya Sejarah Indonesia. Hari ini saya akan jelaskan berpikir diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Apa sih berpikir diakronis dan sinkronis? Yuk kita pelajari. Oke, yang pertama ini ada definisi sejarah. Jadi sejarah itu awalnya itu kata-katanya kan sejarah. Dari mana sih bisa dapat kata sejarah? Asal katanya tuh sajarotun. Iya, bahasanya bahasa Arab, bener. Sajarotun itu artinya pohon. Di gambar kalian bisa lihat itu gambarnya ada gambar pohon. Jadi kalau dilihat ya, ada batangnya, ada dahannya, ada daunnya. Nah, itu kurang lebih menggambarkan silsilah dari mana berasal pohon tersebut. Dan kalau di sini kita manusia ada dari mana silsilah keluarga kita, kurang lebih seperti itu. Nah, lama-kelamaan bahasa sajarotun ini diserap oleh bahasa-bahasa bangsa lain. Itu ada bahasa Inggris, kita tahu ya, historia, bahasa Yunani atau Greece, dan bahasa Belanda Gesidenis. Nah, slide berikutnya sejarah secara etimologis nih ya. Kalau kata sejarawan namanya Bapak William H. Frederick, katanya benar bahwa bahasa Arab lah yang memperkenalkan bahasa kata sajarotun, dan memang artinya itu adalah silsilah yang seperti pohon, jadi dari dinasti. Jadi kalau kalian punya orang tua, coba tanya mama, papa, umi, abi, kakek namanya siapa ya, nenek namanya siapa ya, tanya lagi ke atasnya gitu sampai dapat kakek buyutnya gitu ya. Kalau orang muslim sampai kita dapat sampai Nabi Adam gitu ya, kurang lebih ya silsilah orang tuanya. Coba ditanya ya di rumah. Sekarang kita lanjut snacknya. Nah, ini ada pengertian sejarah menurut berapa tokoh. Kalian bisa baca sendiri. Tokoh yang saya ambil di sini ada Ismaun, M. Yamin, dan Rusdan Abdul Ghani. Hampir ini adalah orang-orang lokal ya, produk-produk lokal, bapak-bapak ahli sejarah lokal. Selain Bapak Ismaun dan Muhammad Yamin Rusdan Abdul Ghani, ada juga Bapak Sartono Kartodirjo, ada Bapak Pugiono dan Bapak Purwontara, dan terakhir ada Muhammad Ali. Nah, ini nanti ada hintnya. Apa hintnya? Nanti kalian cari tahu kalau ini adalah pengertian sejarah atau definisi sejarah dari tokoh-tokoh ahli sejarah lokal Indonesia. Kita akan lihat bagaimana sih tokoh para ahli yang di luar negeri itu ya, yang berasal dari Amerika, di Eropa, dan bahkan di Asia Timur yang kita kenal lagi hebat sekarang itu adalah China. Bagaimana mereka memandang pengertian sejarah, itu hintnya, kalian harus cari tahu sendiri nanti ya. Oke, sekarang kita ke objek kajian sejarah. Jadi objek kajian sejarah itu apa sih yang dikaji dalam sejarah? Memang sih kalau kita lihat gambarnya kan di sana ada gambar Bung Karno, ada Bung Tomo. Benar, memang karena objek kajian sejarah itu adalah manusia sendiri. Why? Yang buat sejarah itu manusia, yang melakukan peristiwanya manusia. Intinya kalau nggak ada manusia ya sejarah nggak akan tercipta. Coba bayangin kalau nggak ada manusia. Contoh ya, contoh aja misalnya nih jam ini bisa jadi sejarah karena ini yang buat manusia. Kalau cuma jam aja sejarah jam gimana coba? Kalimat pertama kali kita akan tahu bahwa siapa penemu jam. Kalau jam ini mereknya apa, nggak penting kan? Pasti kalimat pertamanya adalah siapa penemunya. Nah, jadi tokoh utama dalam sejarah alias objek utamanya itu adalah manusia. Oke, slide berikutnya, next. Selain kita belajar manusia, otomatis kita pasti akan nanya, di mana kejadiannya? Kapan? Nah, itu ruang dan waktu. Kalau di sini ada penjelasan saya buat. Jadi waktu itu ada waktu dulu, sekarang, sama masa depan. Nah, ini juga hint nanti apa perbedaan pandangan sejarah dulu, sekarang, ke depan. Ini kalau diibaratinnya ya, dulu mantan, sekarang gebetan, ke depan ups. Bercanda. Oke, next ya. Serius. Nah, sekarang baru ke poin utamanya, masuk ke konsep berpikir diakronis dan sinkronis. Oke, gimana? Sudah mulai paham dong belajar sejarahnya? Bagi yang masih ada yang nggak jelas,
silakan buka kolom komentar tanya jawab, di sana kita bisa tanya jawab. Dan buat yang bisa saling bantu sharing tanya jawab, ada poin plus buat kalian. Oke, kalau sudah selesai saya pamit, nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Ya.